Manusia adalah makhluk yang sempurna. Di dalamnya ada daya kreasi dan daya cipta yang luar biasa, melebihi kemampuan atau melebihi daya kreasi dan daya cipta yang dimiliki oleh makhluk-makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya. Karena memang manusia diciptakan sebagai makhluk yang paling sempurna di antara sekian banyak makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Kemampuan manusia untuk menciptakan hasil-hasil budidaya mereka itu telah membuat manusia dianggap sebagai makhluk yang jauh lebih maju, jauh lebih beradab dibandingkan makhluk-makhluk lainnya. Salah satu contohnya adalah ini, batik yang saya kenakan merupakan hasil budidaya manusia. Hasil budaya manusia. Orang Jawa membatik dan melahirkan budaya batik yang bukan hanya dimiliki oleh orang Jawa, orang Kalimantan, orang Sumatera, bahkan orang Papua pun memiliki batik khasnya mereka masing-masing. Sehingga batik menjadi budaya khas Indonesia. Ini baru batik, belum alat teknologi yang saya pergunakan untuk merekam pester message saya ini, yaitu hasil teknologi berupa handphone, gadget yang ternyata mampu merekam suara dan juga mampu merekam gambar gerak saya. Ini merupakan hasil budidaya manusia yang membuktikan dan menunjukkan atau menjadi simbolisasi betapa luar biasanya manusia itu. Namun sayangnya, keluar biasaan manusia itu telah disalahgunakan oleh manusia itu sendiri. Hasil budaya atau budi dan daya manusia itu telah dipergunakan demi kebanggaan diri manusia, kesombongan diri manusia, dan keangkuhan diri manusia. Manusia lupa bahwa jika bukan karena Tuhan, mereka bukan siapa-siapa. Jika bukan karena Tuhan yang menciptakan dan memberikan hak hidup kepada dirinya, maka manusia hari ini tidak mungkin ada. Jadi dengan demikian, betapa kita harus bersyukur dan berterima kasih atas anugerah dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada setiap kita manusia untuk mengembangkan kemampuan berkreasi, kemampuan atau daya cipta yang dimiliki oleh manusia, mengembangkan diri dan mengembangkan potensi dan kemampuan yang dimiliki oleh manusia itu sendiri, demi yang pertama kebaikan diri manusia itu sendiri, demi tertolongnya hidup manusia. Tapi yang kedua, setelah pengembangan potensi dan kemampuan diri yang dimiliki oleh manusia itu adalah demi baiknya diri manusia, demi menolong dirinya sendiri. Yang kedua adalah demi supaya manusia mampu meletakkan Allah itu pada proporsinya, bahwa pengembangan diri dan potensi itu adalah dalam tujuan memuliakan Allah, bukan demi memuliakan diri sendiri, bukan demi sombong dan bangganya diri sendiri, tetapi semua harus dikembalikan guna hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan yang ditinggikan, bukan diri kita yang ditinggikan, karena kita bukan siapa-siapa. Harusnya seluruh gerak langkah, gerak kerja dan aktivitas hidupnya, daya kreasi dan kemampuan mengembangkan potensinya adalah demi supaya Tuhan dimuliakan di dalam sepanjang kehidupannya. Di dalam sepanjang perjalanan kehidupannya, hanya Tuhan yang ditinggikan. Dan itu adalah jalan keselamatan bagi hidup kita. Itulah keindahan kekal yang akan kita nikmati di saat hari demi hari ketika kita menyusuri waktu kehidupan kita. Kita berusaha memperjuangkan Tuhan yang ditinggikan, Tuhan yang dimuliakan, yaitu apa? Kehendaknya yang kita kerjakan, kehendaknya yang kita genapkan. Maka selamat dan amanlah hidup kita, nyamanlah kehidupan kita, bukan hanya di bumi ini, tetapi sejak di bumi ini hingga di surga kekal nanti. Tidak mudah memang, tapi mari kita perjuangkan bersama-sama. Itulah keindahan hidup ini. Itulah keindahan hidup yang dianugerahkan kepada kita. Mari kita lewati dan kita susuri keindahan dan kenikmatannya sampai maut memisahkan kita. Dan itulah yang diingatkan oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-31. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah, kehendaknya yang digenapkan, sehingga namanya yang dimuliakan.
itulah yang seharusnya kita lakukan. Selamat berjuang. Tuhan Yesus memberkati.